Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Guys, gimana ya ceritanya? Pria seperti ini bisa jadi pria kayak gini. Dari yang tadinya adalah seorang ayah dan suami yang baik, yang lembut, penuh perhatian, jadi seorang pria yang kasar dan hilang kontrol. Terus tiba-tiba suatu hari dia ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi sama bapak satu ini? Ini beneran kemauan dia, terpaksa, lagi menyamar atau gimana ya? Siapa pelakunya dan apa sih motif dia melakukan semua ini? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Kisah hari ini tentang seorang pria yang bernama Donald Mellon. Dia adalah seorang ayah dari 3 anak dan dia punya istri bernama Karen. Mereka sekeluarga tinggal di daerah Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Donald punya salah satu franchise McDonald's di sana yang cukup ramai pengunjung setiap harinya. Bisa dibilang sukses gitu ya teman-teman. Jadi memang gak heran Donald sekeluarga punya kehidupan yang mapan, ekonominya juga berkecukupan. Mereka suka liburan ke kota-kota lain, bahkan ke negara lain, ke tempat-tempat yang bagus, bawa anak-anak mereka ke Disneyland. Pokoknya liburan yang mewah-mewah. Mereka juga sering melakukan banyak aktivitas bareng-bareng. Nggak pernah terlihat punya masalah yang besar juga di dalam keluarga. Pokoknya keluarga yang bahagia dan harmonis, kelihatan sempurna banget deh. Tapi semuanya berubah saat Donald, sang kepala keluarga, mulai kecanduan alkohol. Memang ya teman-teman, orang tuh kalau lagi punya banyak uang, lagi ada di posisi atas, pasti godaannya juga besar ya. Semenjak kecanduan alkohol itu, Donald mulai berubah drastis. Dia jadi nggak perhatian lagi sama istrinya, sama anak-anaknya, nggak menghabiskan banyak waktu bareng-bareng lagi sama mereka. Seakan-akan dia udah nggak peduli sama keluarganya. Dia nggak pernah ada di saat-saat penting anaknya, di saat-saat penting istrinya. Dia udah sibuk aja sama kecanduannya. Pastinya hal ini lama-lama bikin si istri capek ngurusin 3 anak sendirian tanpa dibantu suami sama sekali gitu ya. Apalagi suaminya kecanduan alkohol begitu. Istrinya Karen sudah memberi kesempatan untuk Donald berkali-kali untuk berubah. Udah deh, kamu coba cari rehabilitasi supaya kecanduan alkohol kamu itu bisa sedikit demi sedikit menghilang gitu ya. Tapi Donald nggak mau. Jadi seakan-akan dia lebih memilih alkohol daripada keluarganya. Akhirnya Karen pun minta cerai sama Donald. Setelah bercerai itu, Donald bukannya sadar atau dia berubah karena udah kehilangan istri dan anak-anaknya, tapi dia justru semakin berubah ke hal yang lebih buruk, lebih drastis juga teman-teman. Mulai dari sikap dan penampilannya. Dari yang tadinya dia adalah seorang ayah dan suami yang lembut, baik, perhatian, peduli sama keluarganya, sama orang lain, suka membantu orang lain juga gitu ya, nggak pernah punya masalah sama orang-orang terdekatnya. Dia jadi orang yang kasar, terus kalau ngomong juga selalu emosi, nggak bisa kesinggung dikit. Mungkin itu pengaruh dari kecanduan alkoholnya juga ya. Penampilannya juga berubah banget dari yang tadinya mencerminkan seorang pria yang dewasa, rapi, menjadi style ala-ala rocker gitu teman-teman. Dia pasang piercing, model rambutnya dirubah, dia bikin tato. Sebenarnya nggak ada yang salah juga sih ya sama penampilan rocker kayak gitu menurut aku. Cuma ini kasusnya di Donald tuh ya dia berubah banget. Sebelumnya kan dia nggak kayak gitu, tapi dengan cepat, dengan pesat gitu penampilan tiba-tiba berubah jadi kayak gitu. Nah itu yang bikin kayak rada aneh ya. Bukan cuma itu aja, di dalam kehidupan yang lagi berubah pesat seperti itu pun Donald bertemu dengan seorang wanita di sebuah klub striptease yang bernama Rebecca. Rebecca ini adalah seorang penari striptease di klub yang biasa Donald datengin. Jadi Donald akhirnya menghampiri Rebecca, mereka kenalan, ngobrol-ngobrol, mulai deket dan mulai menjalin hubungan asmara. Sampai akhirnya hubungan
hubungan mereka semakin serius, mereka memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka punya satu orang anak laki-laki yang bernama Thaddeus. Pada awalnya ketiga anak Donald dari pernikahan pertamanya dengan Karen, mereka tuh suka dan setuju aja dengan Rebecca. Malahan mereka itu berpikir kalau Rebecca adalah orang yang asik, lucu. Mereka suka pesta bareng karena menurut mereka Rebecca itu selalu bisa membuat suasana jadi menyenangkan, bikin suasana jadi nggak hambar. Pokoknya asik banget deh kalau diajakin pesta gitu. Dan Karen pun memang nggak terlalu membatasi anak-anaknya untuk jangan sampai ketemu deh sama Rebecca, jangan sampai kalian berhubungan sama dia. Enggak, Karen ya biasa-biasa aja. Tapi suatu hari tindakannya Rebecca ke anak-anaknya Donald itu merubah semua anggapannya mereka tentang Rebecca. Menurut salah satu anak perempuan Donald, suatu hari Rebecca tuh sempat nunjukin sebuah foto ke dia. Dan itu adalah foto saat Rebecca melakukan oral sex kepada Donald. Gila banget gak sih? Gak kebayang sih perasaan anaknya Donald saat itu kayak gimana ngelihat foto ayahnya begitu. Menjijikan banget ya dibayanginnya guys. Nah, anak perempuannya Donald ini cerita kan ke Karen, ke ibunya, "Ibu, tadi aku diliatin foto gini-gini segala macam." Semenjak saat itu Karen jadi mulai membatasi ya anak-anaknya untuk bertemu sama Rebecca karena udah ada alasan yang tepat ya teman-teman. Setelah kenal sama Rebecca pun Donald ganti nama. Dia nggak mau dipanggil Donald lagi karena menurut dia tuh udah nggak keren. Dia maunya dipanggil DJ. Kebetulan juga hobinya Donald dan Rebecca itu sama teman-teman. Mereka berdua itu sama-sama kecanduan alkohol. Dan di rumah mereka bukan cuma nyetok minuman keras aja, tapi juga senjata. Mulai dari senjata api sampai senjata tajam. Mereka juga sering buat video-video saat mereka berhubungan intim. Jadi aku nggak tahu ya apakah puber kedua, masa muda yang tertunda atau gimana. Tapi semua hal yang kita lakuin itu pasti ada konsekuensinya kan ya teman-teman. Begitu juga dengan Rebecca dan Donald. Satu insiden terjadi pada tanggal 31 Juli 2012. 911 mendapatkan telepon dari Rebecca. Di telepon itu Rebecca bilang, "Help me, suamiku berdarah, tolong kirim ambulans sekarang." Saat ditanya sama petugas 911, "Kenapa kok suamiku bisa berdarah?" Rebecca bilang, "Nggak tahu, saya juga nggak tahu, tiba-tiba dia berdarah dan dia bakalan meninggal kalau kamu nggak kirim ambulans sekarang," katanya. Dan memang Rebecca itu ngomongnya kayak lambat, lemes gitu teman-teman. Sepertinya dia masih dalam pengaruh alkohol atau mungkin obat-obatan juga gitu. Mending kalian langsung denger aja deh rekaman 911-nya. Phoenix 911, where's your emergency? Hello? Yeah, my husband is bleeding and I need a vehicle now. And what's your husband doing? He's bleeding. Okay, what happened to him? I don't know. He's bleeding. I'm trying to figure out what's going on, ma'am. You're not really giving me any information. Why is he bleeding? Okay, he's gonna die if you don't set an ambulance Okay, why is now. he bleeding? I don't know. Gak lama kemudian ambulans datang. Saat petugas paramedis sampai di sana, mereka masuk ke dalam rumah dan mereka menemukan tubuhnya Donald. Sudah ada luka tembakan di bagian kepalanya dan ada pistol juga yang tergeletak di atas sofa ruang tamu. Donald pun langsung cepet-cepet dibawa ke rumah sakit untuk berusaha diselamatkan, tapi sayangnya gagal teman-teman karena Donald dinyatakan meninggal dunia 2 jam kemudian. Polisi pun langsung melakukan investigasi. Seperti biasanya, investigasi mereka dimulai dengan bertanya, menginterogasi orang terdekat korban. Jadi mereka pun langsung membawa Rebecca ke kantor polisi untuk diinterogasi. Lagi-lagi saat diinterogasi itu bisa kelihatan dengan jelas dari video rekamannya itu ya teman-teman kalau Rebecca sedang dalam pengaruh entah alkohol ataupun obat-obatan terlarang. Dalam interogasi itu Rebecca bilang di malam kejadian dia dan suaminya Donald sedang minum-minum seperti biasanya. Terus satu momen dia pergi ke kamar mandi. Dia keluar dari kamar mandi sudah melihat suaminya tergeletak seperti itu. Coba dibangunin sama dia, "Kok kamu tiduran di situ ngapain?" katanya gitu. Terus suaminya nggak ada respon, dideketin lagi sama dia. Dan saat itu dia baru sadar kalau suaminya sudah berdarah, penuh dengan darah. Rebecca pun langsung menelpon ambulans. Tapi polisi nemuin bukti yang bertentangan banget dengan pernyataannya Rebecca ini guys. Jadi ada salah satu anaknya Donald yang bilang sama polisi kalau di malam kejadian dia itu teleponan sama ayahnya. Nah di telepon itu dia mendengar kalau ayahnya ngomong,
apaan nih sayang gitu. Ayahnya kayak ngomong sambil kaget gitu, dan tiba-tiba ada suara tembakan yang kenceng banget, terus teleponnya langsung terputus. Dan anak Donald yakin kalau yang dia dengar itu adalah saat Rebecca menembak Donald, ayahnya. Untungnya polisi nggak perlu repot-repot cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, karena di rumahnya Donald dan Rebecca itu banyak banget CCTV, entah di bagian dalam atau luar rumah. Polisi cek semua rekaman CCTV, dan dari rekaman CCTV yang ada di ruang tamu, mereka bisa tahu kalau pelakunya adalah benar Rebecca. Dari rekaman CCTV itu terlihat kalau di malam kejadian memang benar Rebecca dan Donald itu minum-minum alkohol seperti biasanya. Terus satu momen Donald ini lagi pegang handphone pengen kirim voicemail ke salah satu anaknya. Tiba-tiba Rebecca keluar dari satu ruangan sambil bawa pistol nodongin ke kepalanya Donald, dan tiba-tiba boom, menembak Donald. Setelah menembak suaminya sendiri itu, bukannya dia cepet-cepet cari bantuan, telepon 911 atau gimana, dia justru duduk di sofa sambil ngerokok, ngeliatin suaminya yang lagi sekarat itu, guys. Rebecca merokok di sofa itu selama kurang lebih 23 menit. Tapi kalian pasti bingung kenapa? Apa motifnya Rebecca membunuh suaminya sendiri? Setelah diselidiki lebih dalam lagi oleh polisi, ternyata Rebecca itu sudah beberapa kali menelpon 911 untuk melaporkan kekerasan yang dia dapat dari Donald. Bahkan saat dilapor ke polisi, terus polisi nggak menangkap Donald, cuma memberi dia peringatan aja, Rebecca tuh bilang ke petugas polisinya, kalian nggak tahu apa yang udah kalian lakuin, dia pasti akan membunuh aku. Rebecca bilang begitu. Nggak ngerti juga sih ya, kenapa setelah Rebecca melaporkan berkali-kali tentang kekerasan yang dia dapat dari Donald, tapi polisi nggak menangkap Donald. Mungkin dianggap bukti-bukti yang mereka punya tuh belum cukup kuat atau gimana. Akhirnya setelah meninggalnya Donald ini, polisi barulah ngecek CCTV yang ada di dalam rumah itu, dan ternyata benar aja ya guys, dari beberapa minggu, beberapa bulan rekaman CCTV itu bisa terlihat kalau Donald memang sering banget ngelakuin kekerasan kepada Rebecca. Pernah suatu hari Rebecca dan Donald lagi ngobrol-ngobrol biasa aja di ruang tamu, tiba-tiba Donald menampar Rebecca kenceng banget. Terus juga ada rekaman yang ngeliatin, jadi Donald lagi main komputer gitu, terus Rebecca datang pengen nyentuh layar komputernya, tapi Donald langsung mendorong Rebecca. Bahkan CCTV di halaman belakang pernah merekam saat Donald sedang menganiaya anjing peliharaan mereka. Habis itu Rebecca datang kan nyamperin, dan Rebecca juga dianiaya sama Donald ini, teman-teman, sampai akhirnya dia diceburin ke dalam kolam renang. Dan kalian pasti ingat kan, tadi aku bilang Donald itu bukan cuma koleksi banyak minuman keras aja di rumahnya, tapi juga banyak senjata, entah senjata api sampai senjata tajam. Nah, ada tuh salah satu lemari yang memang khusus dibuat oleh dia untuk menyimpan senjata-senjata yang dia miliki. Nah, ada salah satu rekaman CCTV yang menunjukkan Rebecca lagi di lemari itu, lagi buka lemari itu, tiba-tiba Donald datang, terus langsung dorong Rebecca kenceng banget sampai dia jatuh. Nah, setelah ada rekaman CCTV ini, polisi langsung konfrontasi ke Rebecca lagi gitu kan. Akhirnya Rebecca bilang iya memang dia membunuh suaminya, dan dia bilang ini adalah bela diri karena dia harus melakukan hal ini ke suaminya, kalau nggak dia yang dibunuh oleh suaminya. Bahkan Donald itu katanya pernah mengancam dia bakalan menyewa seseorang untuk datang ke rumah mereka kayak pura-pura perampokan yang berakhir tragis, padahal orang itu disuruh sama Donald untuk membunuh Rebecca gitu loh. Dan senjata yang dipakai oleh Rebecca untuk membunuh Donald itu dia dapatkan dari Donald, dari suaminya sendiri itu. Jadi ceritanya suatu hari Donald tiba-tiba aja ngelemparin satu pistol ke Rebecca. Nih, pegang nih, siapa tahu suatu hari kamu butuh itu pistol. Miris banget nggak sih? Ternyata pistol yang dikasih sama Donald itu adalah yang digunakan oleh Rebecca untuk membunuh dia. Pada saat kejadian, Donald tuh lagi pengen kirim voicemail ke salah satu anaknya. Tapi, kata Rebecca, dia berpikir kalau Donald itu mau menghubungi pembunuh bayaran untuk membunuh dia. Jadi dia kayak buru-buru ambil pistol yang waktu itu dikasih sama Donald, terus digunain sama dia untuk menembak suaminya itu. Tapi di persidangan, salah satu hakim bilang sama Rebecca, kalau memang itu nggak disengaja, kalau memang pembunuhan yang kamu lakukan itu adalah bela diri, kenapa habis melakukan itu kamu duduk santai-santai
di sofa sambil merokok, ngeliatin aja suami kamu lagi sekarat kayak gitu, bukannya cepet-cepet panggil bantuan. Ya memang aneh juga sih ya. Keluarga Donald juga nggak tinggal diam, teman-teman. Di persidangan mereka bersaksi, terus mereka bilang kalau Donald adalah pria yang baik. Saudara kandung Donald bilang mereka tumbuh bersama, tapi nggak pernah sekalipun Donald melakukan kekerasan kepada dia. Mereka juga mengklaim kalau Donald adalah ayah yang baik untuk anak-anaknya. Ketiga anak Donald dari pernikahan pertamanya, istri pertamanya yaitu Karen, mereka semua tuh juga nggak percaya kalau Donald bisa melakukan hal seperti itu, kalau Donald benar-benar menganiaya Rebecca. Mereka bilang kalau memang Donald menganiaya Rebecca pasti karena dia merasa kalau dia nggak melakukan hal itu dia bakal celaka gitu loh. Karena menurut Karen, saat Donald menjadi suaminya, Donald juga nggak pernah kasar sama dia, nggak pernah kasar sama anak-anak, selalu ngomong lembut, membentak aja bahkan nggak pernah katanya. Cuma ya mungkin memang saat itu Donald adalah orang yang berbeda ya teman-teman. Dia belum kecanduan alkohol, belum kecanduan obat-obatan terlarang, dan pastinya setelah dia kecanduan itu ya berubah banget. Kalau dibilang keluarga Donald nggak percaya kalau dia sudah menganiaya ataupun bersikap kasar ke Rebecca, ya nggak bisa juga ya, karena sudah ada buktinya, udah ada rekaman CCTV itu yang menunjukkan kalau memang Donald melakukan hal itu. Di persidangan, pengacara Rebecca memberikan pembelaan kalau Rebecca itu nggak pernah berniat untuk secara sengaja gitu ya membunuh Donald, teman-teman. Karena menurut pengacaranya, kalau memang Rebecca sudah merencanakan itu, dia pengen membunuh Donald, dia pasti menembak berkali-kali, bukannya cuma sekali. Kenapa cuma sekali? Karena memang dia cuma ingin membela diri. Itu menurut pengacaranya Rebecca. Rebecca memohon keringanan hukuman. Dia ceritain dari awal dia ketemu sama Donald sampai apa aja yang udah mereka lalui gitu, bagaimana cinta mereka semakin hari semakin tumbuh. Dan Rebecca bilang memang dia sangat-sangat mencintai Donald. Donald juga awalnya seperti itu, tapi karena Donald udah sering banget KDRT-in dia gitu, jadi dia kayak udah nggak percaya lagi ya Donald punya rasa cinta buat dia, dan dia berpikir kalau ini adalah salah satu jalan. Rebecca juga menyatakan kalau dia menyesal dan minta maaf atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Tapi seperti yang aku bilang tadi, sepertinya hakim nggak setuju dengan pernyataannya Rebecca ini, jadi dia tetap dinyatakan bersalah pada tanggal 3 Maret 2017. Rebecca diberikan hukuman selama 20 tahun penjara. Saat sidang selesai, Rebecca langsung dibawa ke penjara untuk menjalani hukumannya, tapi sebelum itu dia ketemu dulu sama anaknya, dan pada saat terakhir kali dia bertemu anaknya itu, dia bilang I love you. Dia bisikan ke anaknya I love you berkali-kali. Menurut kalian gimana dengan cerita ini? Bukannya aku gak setuju banget ya dengan keluarga Donald yang bilang dia adalah pria yang baik. Mungkin memang sebelum dia kecanduan alkohol, saat dia masih menjadi ayah dan suami Karen, dia adalah pria yang baik, dia peduli dengan istrinya, perhatian ke anak-anaknya. Tapi seperti yang pasti kalian udah tahu, alkohol dan obat-obatan terlarang tuh bener-bener merubah seseorang ya teman-teman. Tapi lagi-lagi bukannya aku juga ngebelain si Rebecca, karena memang apapun masalahnya membunuh itu ya tetap salah gitu, tetap adalah solusi yang lain, entah dia kumpulin bukti mungkin atau pergi aja gitu, kabur kan, jauh-jauhin si Donald ini, jangan melakukan hal yang seperti ini gitu. Jadi ya bingung juga, menurut kalian keadilan sudah ditegakkan apa belum sih dengan hukuman yang didapatkan oleh Rebecca segala macam, dan apakah kalian setuju dengan keluarganya Donald yang bilang dia melakukan hal itu karena pasti dia merasa kalau dia nggak ngelakuin hal itu dia bakal terancam, dia berbahaya gitu loh. Dan memang sepertinya banyak ya teman-teman korban-korban KDRT yang nggak berani untuk bertindak, nggak berani untuk pergi dari hubungan itu, nggak berani untuk lapor ke polisi, mungkin takut nggak dipercaya. Nanti mereka udah lapor, seperti yang tadi ya, mereka udah lapor, polisi nggak punya cukup bukti, suaminya nggak ditangkap, dia malah semakin dikasarin, dia malah semakin dianiaya lagi. Tapi menurut aku KDRT itu memang udah nggak bisa ditoleransi. Untuk kalian yang mungkin sedang dalam posisi kayak gini, atau mungkin ada kenalan yang dalam posisi kayak gini, aduh, aku pun nggak ngebayangin ya ada di posisi itu kayak gimana. Tapi kayaknya pergi jauh-jauh dari hubungan yang toksik kayak gitu udah yang paling baik ya teman-teman. Ya pokoknya jangan lupa komen deh apa pendapat kalian tentang kasus ini. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. Aku gak bermaksud untuk menyinggung siapapun atau pihak manapun. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya aku makin semangat juga bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.